Daftar hadiah. Alex mengangguk dan berkata, aku sudah mengamati Mega dengan hati-hati. Tatapan matanya sangat kosong, dan senyum di wajahnya juga palsu. Selain itu, Nova memberitahuku kalau Gary memiliki gangguan kepribadian yang parah. Bagaimanapun Mega juga gadis cantik setara dengan Erika saat masih sekolah, dan dia juga putri dari keluarga kaya di Jakarta. Untuk menekan keluarga kita, pengorbanannya ini memang terlalu besar. Di akhir acara pertunangan ini, Alex dan Erika pulang ke rumah. Ketika mereka melewati puncak Gunung Runju, Alex memarkir mobil mereka di depan Villano 9. Erika tersenyum dan bertanya, Alex, kamu juga menyukai rumah ini? Alex berkata, aku tidak peduli tentang itu, yang penting adalah kamu suka atau tidak. Erika berkata, memangnya kenapa jika suka, apa kamu benar-benar ingin membelinya? Villa ini baru saja dilelang beberapa hari yang lalu, dan kudengar pembelinya menghabiskan lebih dari 400 miliar untuk ini. Alex tertawa dan berkata, 400 miliar tidak ada apa-apanya. Asal kamu menyukainya, aku bisa menghabiskan 1 triliun lagi untuk membelinya. Erika berkata, lupakan saja. Kita baru saja merebut armada kapal senilai 1 triliun dari Devan. Apa kamu berencana untuk menghabiskan semuanya sekaligus? Itu tidak boleh. Alex berkata, baiklah, sayang, yang kamu katakan benar. Namun, belasan hari lagi adalah ulang tahun pernikahan kita. Aku benar-benar ingin nenek, ayah dan ibu tinggal di rumah besar ini di hari itu. Erika berkata, bangunlah. Aku sudah berdiskusi dengan Friska, dan tidak satu pun dari kita yang bisa mengurus bisnis armada itu. Lebih baik serahkan saja pada Friska. Kita akan mengambil keuntungan 70% dan Friska 30%. Friska berkata bahwa armada itu dapat memperoleh pendapatan tetap sebesar 200 miliar setahun. Jika kita menghemat 150 juta setiap tahun, kita dapat membeli sebuah rumah besar di puncak Gunung Runju dalam beberapa tahun ke depan. Alex tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Begitu dia menginjak pedal gas, mobil itu melaju pergi. Keesokan paginya, saat Lasmi sedang memejamkan matanya di kediaman besar keluarga Buana, kepala pelayan berlari masuk dengan panik. Nyonya, sebuah perusahaan wedding organizer Jakarta mengatakan ada yang memintanya mengirim daftar hadiah dan meminta Anda melihatnya. Lasmi, daftar hadiah apa? Kepala pelayan berkata, ini adalah mas kawin. Setelahnya, kepala pelayan memberikan daftar hadiah pada Lasmi. Lasmi memakai kacamatanya, setelah membuka daftar itu dan melihat-lihat, dia tiba-tiba terkejut. Ini ternyata adalah mas kawin bernilai tinggi, dari perhiasan dan batu giok dengan harga yang sangat mahal, hingga kaligrafi dan lukisan orang ternama, semuanya ada. Selain hadiah uang tunai sebesar 150 miliar, ada juga villa mewah di puncak Gunung Runju Jakarta yang disertakan sebagai rumah pengantin. Pada awalnya, Lasmi mengira ada yang sedang membuat lelucon, di mana penanggung jawab perusahaan ini. Kepala pelayan berkata, dia pergi setelah mengantarkan barang-barang itu. Nyonya, masih ada 1 kartu bank dengan kata sandi 6 digit angka 6. Bagaimana jika Anda periksa dulu? Lasmi berkata, kurasa itu lelucon yang dikirim oleh Rangga. Bagaimana mungkin ada uang di dalam kartu itu? Lagi pula, hanya ada beberapa anak perempuan dari keluarga Buana yang belum menikah. Aku tahu betul siapa yang menikah dengan keluarga kaya. Tidak perlu dicek. Lanjutkan pekerjaanmu. Lasmi melempar daftar hadiah dan kartu bank ke samping. Kepala pelayan juga kembali melakukan pekerjaannya. Tetapi Rizka datang mengunjungi neneknya pagi ini. Setelah mendengarnya, Rizka mengambil kartu bank itu dan berkata, Nek, bukannya ada kata sandi.
Aku akan memeriksanya untukmu. Begitu diperiksa, Rizka langsung berseru, "Ya Tuhan, benar-benar ada 150 miliar di dalam kartu ini." Rizka dengan cepat memanggil Lasmi, "Nek, sungguh ada 150 miliar di dalam kartunya." Lasmi juga tercengang, "Apa yang terjadi? Apa benar-benar ada seorang tuan muda kaya yang jatuh hati pada anak gadis di keluargaku? Kurasa 10 keluarga kaya teratas di Jakarta juga belum tentu bisa memberikan mas kawin sebanyak ini. Apa mungkin keluarga Wibowo? Namun, Haris hanya memiliki satu putri. Mungkinkah keponakannya?" Lasmi segera mengadakan rapat darurat. Hampir semua anggota keluarga Buana hadir. Saat Lasmi menyebutkan kejadian aneh yang terjadi hari ini, semua orang yang hadir kaget. Mas kawin tunai sebesar 150 miliar. Ada juga 10 kaligrafi dan lukisan orang ternama, yang masing-masing dengan perkiraan harga setidaknya di atas 22 miliar. Yang paling hebatnya lagi yaitu villa di puncak Gunung Runju. Mungkinkah Villa No. 9 yang baru saja dilelang? Villa No. 9 memiliki area terluas dan lokasi terbaik, terutama masih ada Bugatti Chiron edisi terbatas. Yang penting adalah siapa yang memberikan mas kawin ini. Lasmi berkata, "Aku juga sudah mengirim seseorang ke perusahaan itu untuk bertanya." Penanggung jawab mereka mengatakan bahwa pihak itu juga tidak meninggalkan nama. Mereka hanya mengatakan akan memberikan mas kawinnya dulu dan datang untuk menikahi pengantin wanita bulan depan. Satria berkata dengan bangga, "Nenek, pasti salah satu tuan muda kaya yang telah jatuh cinta dengan adikku Rizka." Saras berkata, "Satria, jangan berbangga diri. Bagaimana kamu bisa yakin kalau mas kawin itu untuk Rizka?" Satria berkata, "Bibi, itu tidak perlu ditanyakan lagi. Hanya ada 4 anak gadis di keluarga kita yang belum menikah. Yasmin dan Kelly belum genap 18 tahun, jadi jelas bukan mereka. Yang tersisa hanya Rizka dan Jessica, dengan kualifikasi adikku yang begitu bagus, bagaimana mungkin bukan dia?" Jessica berkata, "Kak Satria, mengapa tidak ada kemungkinan kalau mas kawin itu diberikan untukku?" Orang tua Jessica juga kesal, benar. Bagaimanapun Jessica punya gelar magister. Meski tidak sebagus Erika, tapi setidaknya dia lebih baik dari adikmu Rizka, kan? Ibu Rizka, Melissa berkata, "Orang yang bisa memberikan mas kawin sebanyak ini sekaligus pasti orang dari keluarga kaya di provinsi. Pemilihan menantu mereka pasti sangat ketat. Jessica memang punya pendidikan dan gelar magister. Namun, dengan tinggi badan dan wajahnya itu, keluarga kaya mana yang bisa meliriknya?" Ibu Jessica berteriak, "Melissa, jangan menyakiti orang dengan kata-kata. Putriku adalah keponakanmu juga, dia juga harus memanggilmu bibi ketika bertemu." Meskipun wajah Rizka terlihat lebih cantik, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Nilai ujian masuk perguruan tingginya saat itu saja hanya 400 lebih, universitas bagus saja tidak bisa masuk. Apa keluarga kaya saat ini hanya memandang kecantikan saja? Rencana penyelamatan. Melihat pertengkaran di kedua keluarga, Alex diam-diam menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Erika bertanya, "Alex, apa yang kamu tertawakan?" Alex berkata, "Menertawakan mereka berdua, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi masih saja bertengkar begitu." Erika bertanya, "Menurutmu hadiah itu tidak ada hubungannya dengan mereka?" Alex berkata, "Seharusnya begitu." Erika mengerutkan kening, "Mungkinkah tuan muda kaya tertarik pada gadis di bawah umur keluarga kita?" Yasmin berusia 13 tahun dan Kelly baru 9 tahun. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya.
Kamu pasti salah tebak kali ini. Alex berkata, aku tidak mengatakan bahwa hadiah itu untuk mereka. Kurasa itu mungkin untukmu. Erika tersipu, dia diam-diam meninju Alex. Alex, jangan bicara sembarangan. Aku sudah menikah. Siapa juga yang akan memberiku hadiah? Bahkan jika memang benar, apa kamu akan menyetujuinya? Lasmi angkat bicara, cukup. Belum jelas juga masalah ini kalian sudah berdebat seperti ini, jika kebenaran terungkap dan ini semua tidak ada hubungannya dengan keluarga kalian, mau taruh di mana wajah kalian? Rizka akhirnya bersuara, Nek. Aku punya teman kuliah yang kondisi keluarganya sangat baik, tapi dia bukan dari provinsi kita. Teman itu mendekatiku hingga sekarang, dan dia juga berkata ingin memberiku mobil mewah dan kapal pesiar. Apa mungkin itu dia? Lasmi berkata, tanyakan saja, semua akan jelas nanti. Masalah ini cukup sampai di sini. Yang mana dari keluarga Buana kita yang orang itu sukai akan terungkap bulan depan. Aku akan menyimpan hadiah-hadiah ini untuk sementara. Bubar. Dalam perjalanan pulang, Saras berkata dengan iri, Alex, kamu sudah lihat. Entah siapa yang begitu kaya sampai memberikan hadiah sebanyak itu sekaligus. Kuharap orang itu bukan Rizka. Kalau tidak, Satria pasti akan menggertak kita di masa depan dengan adik ipar sehebat itu. Alex tertawa dan berkata, Bu, tenang saja. Mahar-mahar itu tentu saja bukan untuk Rizka, meskipun itu memang untuk Rizka, tidak peduli sekaya apapun keluarga yang dinikahi adiknya, dia juga jangan harap bisa menggertak kita lagi. Ferdi berkata, Alex, kami tentu saja percaya padamu. Namun, Satria selalu ingin melawan keluarga kita, kami harus tetap waspada. Alex berkata, aku mengerti. Bulan depan, kebenaran akan terungkap. Besok, Haris akan mengunjungi Jakarta secara langsung untuk dua tujuan. Pertama, masih ada waktu 1 minggu sebelum pameran perabot mewah di Hari Nasional. Perusahaan Jaya Silk bertanggung jawab atas keamanan pameran tersebut. Haris memimpin sekelompok orang untuk datang lebih awal untuk memahami tempat pameran. Kedua, Erika tidak memiliki pengalaman dalam mengelola armada transportasi, jadi dia dengan tulus mengundang keluarga Wibowo untuk bekerja sama. Buana Group akan menyediakan kapal dan keluarga Wibowo akan bertanggung jawab atas bisnisnya. Perusahaan transportasi baru didirikan, dan eksekutif sebelumnya dari keluarga utama harus diganti. Haris membawa sekelompok elit yang akrab dengan bisnis perkapalan kali ini, dan kelompok orang ini akan diintegrasikan ke dalam armada baru. Prosedur untuk 12 kapal kargo dengan berbagai ukuran telah diserahkan. Saat ini, ke-12 kapal tersebut diparkir di dermaga dekat Pulau Pari. Armada tersebut juga memiliki gedung perkantoran 3 lantai di Pulau Pari. Acara peresmian perusahaan besok sementara dijadwalkan di gedung perkantoran ini. Haris juga berencana membangun resor besar di pulau itu. Dia memberitahu Alex tentang rencananya, dan Alex langsung setuju. Oleh karena itu, Haris segera mulai beroperasi. Dia mengakuisisi lereng bukit di selatan Pulau Pari. Pagi ini, matahari bersinar terang dan perusahaan pelayaran keluarga Buana dan Wibowo secara resmi didirikan. Erika, sebagai perwakilan dari keluarga Buana, menandatangani perjanjian kerjasama dengan Haris. Setelah keduanya berjabat tangan, terdengar suara tepuk tangan meriah di sekitar. Alex dan Haris berjalan ke Bukit Mentari dan menatap laut di depannya. Haris berkata, Bos, waktu berlalu begitu cepat. Sudah 5 tahun dalam sekejap mata. 5 tahun lalu, keluarga Wibowo kami menghadapi situasi putus asa. Jika bukan karena pertolonganmu, keluarga Wibowo mungkin sudah lama binasa.
Alex tersenyum tipis. Haris, aku dan Teddy sudah melalui banyak hal bersama, dan hubungan kami sangat baik. Kamu adalah kakaknya, dan juga kakakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli jika keluarga Wibowo dalam masalah? Ngomong-ngomong, kamu memang elit di dunia bisnis. 5 tahun lalu, keluarga Wibowo kira-kira hanya memiliki aset 2 triliun. Tapi hanya dalam beberapa tahun, kamu telah melipat gandakannya 10 kali lipat. Seketika melonjak ke urutan 4 besar di provinsi. Sungguh luar biasa, aku benar-benar mengaguminya. Haris tertawa, kemampuanku terlalu jauh di belakang bos Alex. Kamu bertanggung jawab atas 100.000 tentara bayaran beruang hitam, asetmu tidak mungkin hanya jutaan triliun, kan? Pada saat ini, Erika dan Friska juga memanjat bukit sambil berpegangan tangan. Melihat mereka sedang berbicara dengan senang, Friska bertanya, "Ayah, Alex, apa yang kalian berdua bicarakan sampai senang begitu?" Haris tahu bahwa Alex tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai bos gang beruang hitam, jadi dia berkata, "Alex dan aku sedang meneliti cara mengembangkan industri pariwisata di sini." Friska bertanya, "Alex, apakah kamu punya rencana bagus?" Alex merentangkan tangannya dan tersenyum pahit, "Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Erika dan aku sudah mengatakan bahwa kamu dan ayahmu adalah jenius di dunia bisnis. Kami hanya bertanggung jawab atas investasi dan dividen saja." Erika juga berkata, "Iya. Friska, kuserahkan semuanya padamu." Friska menunjukkan kepada Erika lokasi dermaga, hotel, stadion, bar, dan villa mewah yang akan dibangun di sini. "Erika, coba lihat, apa ada masalah dengan rencana kita?" Erika memuji, "Friska, kamu sudah merencanakan dengan sangat tepat, masih ada masalah apa lagi?" Ketika semua orang sedang asyik berbicara, tiba-tiba muncul 5 speedboat di lautan luas. Kemunculan kelima speedboat ini mendadak memecah kesunyian di pulau itu. Ketika melihat 5 speedboat itu, Alex menjadi muram, dan firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Ada masing-masing 3 orang di atas 5 speedboat yang melaju, semuanya adalah tentara bayaran bersenjata lengkap. Pemimpinnya adalah Edwin. 5 speedboat mendekati pulau. Melalui teleskop berkekuatan tinggi, Edwin melihat Alex, Erika, Haris dan Friska di puncak bukit. Tugasnya hari ini adalah membunuh Alex dan yang lainnya bersama-sama, lalu memimpin anak buahnya menyelinap ke dalam Jakarta dan menunggu kesempatan untuk menyelamatkan adiknya, Edward. Episode sebelumnya. Daftar hadiah. Episode berikutnya. Situasi darurat. Situasi darurat. Edwin melambaikan tangannya, "Cepat. Naik dan bunuh semua orang di atas." Alex, Erika, Nova yang membunuh salah satu dari mereka akan dihadiahi 2 miliar. 15 tentara bayaran bersenjata dari 5 speedboat semuanya siap untuk bertempur. Edwin mengangkat senapan snipernya. Senapan snipernya adalah senjata penembak jitu militer jangkauan jauh dengan jangkauan lebih dari 1.500 meter. Ketika speedboat dengan cepat mendekati bukit di atas air, sekelompok tentara bayaran bersenjata membuat Alex segera waspada. Dia meraih Erika dan menekannya di rumput sambil berteriak keras, "Ada situasi darurat, semuanya bersembunyi." Tepat pada saat ini, Edwin memegang senapan sniper, membidik ke sini dan menembak. Alex bereaksi terlalu cepat, dia dan Erika sudah tiarap sebelum Edwin bisa membidiknya dan Erika, jadi Haris yang berada di samping Alex menjadi sasaran serangan. Seiring sebuah suara tembakan, peluru penembak jitu menghantam perut Haris, dia terpeleset dengan lemah sambil memegangi perutnya. Haris. Alex yang jatuh ke tanah dengan cepat memapahnya. "Ayah,
Kamu tertembak. Friska sangat gugup. Friska, aku. Wajah Haris pucat, tembakan ini tidak mengenai organ vitalnya, tetapi area serangan peluru penembak jitu itu terlalu besar, peluru itu menembus perutnya, darah menodai pakaiannya menjadi merah. Cepat bawa ayahku pergi. Friska berteriak kepada pengawal di belakangnya. Alex dengan cepat menahannya, jangan gegabah, pihak lain punya penembak jitu. Friska, kamu lindungi Erika dan segera evakuasi, serahkan paman padaku. Alex dengan hati-hati membawa Haris menuruni lereng bukit, lalu menyembunyikan diri di balik pohon besar. Haris, bagaimana keadaanmu? Haris menutupi perutnya dengan tangannya, dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, jelas dia terluka parah. Alex buru-buru memeriksa luka perut Haris. Untungnya, peluru tidak mengenai bagian penting, tetapi kekuatan dan penetrasi peluru penembak jitu ini sangat besar. Pendarahan di bagian perutnya terlalu banyak. Dia harus segera diantar ke rumah sakit. Jika ada sedikit penundaan, nyawa Haris mungkin terancam. Alex berteriak kepada para eksekutif keluarga Buana dan Wibowo yang ketakutan, cepat telepon polisi. Banyak orang mulai menelepon polisi. Alex memerintahkan seorang pengawal yang kekar untuk menggendong Haris, cepat evakuasi, terlalu berbahaya di sini. Semua orang ketakutan, mereka semua mematuhi perintah Alex, kemudian mengikuti Alex menuruni gunung dan datang ke gedung kantor. Erika berkata dengan cemas, Friska, di mana perahumu? Ayahmu mengalami pendarahan serius, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Friska mengeluarkan ponselnya, kapal pesiar No. 1, aku Friska. Segera bawa kapalnya ke sini. Ayahku terluka dan harus pergi ke rumah sakit. Begitu Friska selesai bicara, terdengar suara keras. Kapal pesiar yang digunakan dirinya dan sang ayah saat kemari diledakkan oleh si pembunuh. Edwin yang berada di speedboat memegang senapan sniper dan menyeringai, semua kapal mereka sudah diledakkan, mereka tidak bisa pergi. Cepat ke pulau itu dan bunuh mereka. 5 speedboat mendekati pulau itu. Pergi. Alex memerintahkan dan dengan cepat masuk ke gedung kantor. Dia telah menganalisis situasi saat ini, jika mereka berjuang keras melawan para pembunuh bersenjata itu, maka dirinya pasti akan tamat. Apalagi, sekarang dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, musuh dan penembak jitu masih bersembunyi di dekatnya. Kembali ke dalam gedung kantor, staf di dalamnya sudah berantakan. Yang terdengar hanya suara tembakan, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian sekelompok orang bersenjata menyerbu masuk, dan mengejutkan mereka. Melihat orang-orang dalam kekacauan, dan terus berteriak. Alex menembakkan senjatanya dan berteriak, jangan panik. Kita sekarang diserang oleh gangster, tapi selama kita tidak meninggalkan gedung kantor, kita akan aman. Ikuti instruksiku, semuanya pergi ke lantai 3. Friska memimpin, semuanya, ikut denganku ke lantai 3. Melihat tampang tenang Friska, semua orang menjadi agak tenang, lalu mengikutinya ke lantai 3. Erika berada di samping Alex. Alex, aku ingin bersamamu. Alex menepuk kepalanya, sudahlah, terlalu berbahaya di sini. Naiklah juga ke lantai 3 dan pergi ke ruang keuangan. Ada sebuah pintu keamanan di sana. Sangat tebal dan tidak bisa ditembus peluru. Pergilah. Erika mengkhawatirkan keselamatan Alex, tetapi tidak ada cara lain, dan dia juga hanya bisa menyebabkan masalah jika bersikeras di sini. Dirinya hanya bisa memberitahu Alex untuk berhati-hati, kemudian dia mengikuti yang lain ke lantai 3. Friska memanggil beberapa pengawal pribadinya dan meminta mereka untuk menjaga pintu keluar penting di koridor.
Perusahaan Jaya Shield mereka memiliki lisensi senjata, dan beberapa pengawal sekarang membawa senjata. Saat ini mereka sangat waspada, terlihat seperti terlatih dengan baik. Alex bertanya pada Friska tentang situasinya, dan Friska menjawab, kami hanya punya 5 pistol dan tidak ada magasin cadangan. Alex menundukkan kepalanya sejenak, dan kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Nova untuk tiba? Friska, dia telah berada di pesawat polisi khusus sekarang, diperkirakan akan tiba dalam lebih dari 10 menit. Oke. Alex mengatakan kepada semua orang untuk bersembunyi, jangan menembak dengan gegabah, tetap bertahan selama 10 menit, 10 menit kemudian, bala bantuan akan tiba. Melihat Alex yang memerintah dengan jelas dan tenang, Friska juga merasa aman. Alex, untung ada kamu di sini. Hanya hal sepele, lagian tidak ada yang kukerjakan. Alex tampaknya tidak gugup sama sekali. Dia sudah mengamati bangunan ini. Bangunan ini sangat kuat dan tebal, dinding betonnya mencapai 50 cm. Sekelompok orang ini tidak memiliki senjata berat apapun, hampir tidak mungkin untuk menyerangnya. Edwin telah mencapai pantai dengan speedboat. Pertama-tama ia berpatroli di sekitar pulau dan mengamati medan. Melalui teleskop, dia menemukan bahwa sekelompok orang di puncak gunung telah mundur kembali ke gedung kantor, dan tidak ada jebakan. Dia memerintahkan, naik. Puluhan tentara bayaran yang dipimpin oleh Edwin segera tiba di bawah gedung perkantoran. Ini adalah bangunan 4 lantai dengan jarak masing-masing lantai tidak terlalu tinggi. Awalnya dibangun dengan sangat kokoh dengan mempertimbangkan topan dan faktor-faktor lain. Setelah melihat, Edwin merasa tidak ada jalur yang bagus untuk menyerang, jadi dia hanya bisa menyerang dengan paksa. Pertama, dia melempar 2 granat bom. Bom. Ledakan itu menghancurkan pintu kaca gedung kantor. Semuanya, cepat masuk. Bunuh laki-laki, bawa perempuan kembali ke perahu untuk dinikmati. Penembak mesin menembak untuk melindungi mereka. Drurt, sederet peluru ditembakkan seperti lidah api, dibagi menjadi 2 tim untuk mendekati pintu gedung dari kedua sisi. Para pengawal Friska baru saja mengintip dari balik jendela, dan salah satu terbunuh oleh senapan sniper di luar dan satu lagi terluka. Semua orang kembali meringkuk dan tidak berani menunjukkan diri. Alex sudah tahu situasi di luar dari celah jendela, tapi dia tidak menyangka senjata di luar begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, lawan akan segera memasuki pintu utama, dan dengan kekuatannya sendiri, kemungkinan tidak akan bisa bertahan hingga 10 menit. Episode sebelumnya, rencana penyelamatan. Episode berikutnya, hadiah membunuh Alex.